Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kifa Aha Putra selaku dosen pengampu studi fikih pada kegiatan kita hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dan dalil fikih yang mukhtalaf, maslahah mursalah, istihsan, istihsab, qaul sahabi, dan sar'un man ablana. Next. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Catherine Aprilia, dengan NIM 210601111004, dan juga ada rekan saya, Alimatur Rosyadah, dengan NIM 210601111062, dan juga rekan saya yang selanjutnya, yakni Dwipa Oki Dewantara, dengan NIM 210601111095. Next. Baik, pada kesempatan kali ini kita merumuskan menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama yakni apa definisi dari maslahah mursalah, istihsan, ihtisab, qaul sahabi, sar'un man ablana. Dan yang kedua, apa saja klasifikasi dari dalil-dalil dan sumber fikih tersebut. Dan yang ketiga, apa contoh dari dalil-dalil dan sumber fikih. Next. Baik, maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu menurut lugat etimologi terdiri dari 2 kata, yaitu maslahah dan mursalah, yang berarti prinsip kemaslahatan, kebaikan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik bermanfaat dan menolak kemudaratan. Tujuan dari maslahah mursalah sendiri di sini adalah sebagai pembentukan hukum yang didasarkan pada maslahah mursalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan pengertian untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan atau kemudaratan bagi manusia. Next. Macam-macam maslahah mursalah. Di sini dari segi kekuatannya itu sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Yang pertama itu ada maslahah doruriyah, dan yang kedua ada maslahah hajiyah, dan yang ketiga ada maslahah tahsiniyah. Dan ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum dibagi menjadi 3 juga, yakni maslahah al-mu'tabarrah dan maslahah al-mulghah. Dan juga yang ketiga adalah maslahah mursalah. Baik, di sini sebagai contoh, saya ambil dari tuntutan beribadah selama masa pandemi COVID-19, itu seperti sholat menggunakan masker, menutup masjid untuk sementara, dan sebagainya. Dan juga ada lagi seperti pencatatan perkawinan dalam surat resmi itu tujuannya agar menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian harta, nafkah, dan lain sebagainya. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua kami. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mengajukan presentasi yaitu tentang urf istihsan. Urf secara bahasa adalah kebiasaan. Istihsan berarti menganggap sesuatu baik dan layak dilakukan. Sedangkan menurut istilah istihsan ialah hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal itu. Jadi, istihsan adalah suatu kebiasaan yang menganggap sesuatu baik dan layak untuk dilakukan. Untuk istihsan itu sendiri adalah memilih yang paling baik dengan meninggalkan kias jali, yang berarti analogi yang jelas dan pasti, karena lebih sesuai dan lebih patut yang bagi kebaikan manusia. Lanjut, next. Dengan demikian, istihsan adalah memilih yang paling baik
dengan meninggalkan kias jali. Analogi yang jelas dan pasti karena lebih sesuai dan lebih patut bagi kebaikan manusia. Istihsan terbagi menjadi dua. Satu, istihsan kiasi yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Yang kedua, istihsan istisnai yang artinya memilih yang patut atau baik dan tergolongkan perkecualian. Nah, untuk istihsan kiasi itu sendiri, pada prinsip awalnya seorang mustahid harus mendahulukan kias jali dibanding kias kafi. Namun bila mana seorang mustahid memandang bahwa meninggalkan kias jali lebih besar kemaslihatannya dibanding menggunakan, maka kias jali tersebut boleh ditinggalkan dan beralih ke istihsan. Untuk istihsan istinai, istinai adalah yang memilih patut baik dan tergolong perkecualian juga. Next. Untuk istihab, pengertian istihab secara bahasa berarti berlanjutnya kebersamaan, adapun menurut pengertian istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagaimana ulama istihab. Berarti menganggap status sesuatu tetap seperti keadaan semula tanpa perubahan sebelum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Istihab itu sendiri menurut Asy-Syaukani, istihab berarti tetap berlakunya suatu keadaan selama sebelum ada yang mengubahnya. Senada dengan pengertian di atas, istihab berarti menetap berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Macam-macam istihab itu sendiri ada 4. Istihab ibahah asliyah, 2 istihab baro'ah asliyah, 3 istihab hukum, 4 istihab wasfi. Next. Saya kembalikan kepada presentator pertama. Baik, selanjutnya akan disambung dari presentator ketiga kami, yakni Alimatul Resada. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai qaul sahabi. Maksud dari qaul sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang Islam yang hidup bergaul bersama Nabi dalam waktu yang cukup lama, serta menimba ilmu dari Rasul. Para sahabat tersebut antara lain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan lain-lain. Contoh pendapat sahabat yang dijadikan sebagai dasar hukum antara lain. 1. Pendapat Aisyah. Batas waktu kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun. Yang kedua, pendapat Umar bin Khattab mengenai lelaki yang menikah wanita yang masih dalam kondisi iddah, maka ia harus dipisah dan diharamkan menikahi kembali wanita tersebut selama-lamanya. Yang ketiga, pendapat Anas bin Malik. Beliau berpendapat bahwa batas minimal waktu haid seorang wanita adalah 3 hari. Terdapat ulama yang mengklasifikasi pendapat sahabat menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama, fatwa sahabat yang bukan hasil ijtihadnya, tetapi kemungkinan besar berasal dari Rasul. Misalnya, batas minimal mahar adalah 10 dirham. Model pendapat seperti ini telah disepakati oleh ulama dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kemudian yang kedua, fatwa sahabat yang disepakati oleh mereka semua. Hal ini dikenal dengan ijma' sahabat. Misalnya, mereka sepakat melarang seorang laki-laki madu atau poligami dengan bibi istri dari jalur ayahnya ataupun ibunya. Model ini juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dengan kesepakatan seluruh ulama. Yang ketiga, pokok permasalahannya adalah apakah pendapat mereka ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum atau tidak. Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagai Hanabilah adalah fatwa sahabat dapat dijadikan pegangan generasi sesudahnya. Kemudian Mu'tazilah, Syiah, dan sebagian Hanabilah adalah fatwa sahabat tidak dapat dijadikan sebagai pegangan generasi sesudahnya. Kemudian yang terakhir yaitu
Syara'u man qablana. Syara'un man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Syara'u man qablana juga merupakan ketentuan hukum Allah SWT yang dibawa oleh para nabi mereka dan disyariatkan kepada umatnya. Para ulama berpendapat, apakah syara'u man qablana menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad atau tidak? Syara'u man qablana ini sering ditemukan dalam kitab-kitab usul fikih sebagai alat memproduksi hukum syariat. Prinsip yang dibawa syara'u man qablana yaitu syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Sehingga syara'u man qablana juga dapat diartikan dengan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu, seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Kemudian, syara'u man qablana ada 3 pengelompokan pada syariat ini. Yang pertama yaitu syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad dan dijelaskan pula dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa yang demikian telah dinaskan dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Yang ketiga yaitu hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Namun, secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinaskan. Dari ketiga pengelompokan syariat sebelum kita, bentuk pertama sudah jelas kedudukannya yaitu tidak berlaku lagi untuk Nabi Muhammad, demikian juga dengan bentuk kedua yang disepakati telah menjadi hukum Islam. Bentuk ketiga inilah sebenarnya yang disebut syariat sebelum kita, yang menjadi bahan kajian ulama usul pada waktu membicarakan dalil-dalil syara atau metode ijtihad. Saya kembalikan ke presentator pertama. Baik, terima kasih. Itu sedikit banyaknya presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan secara offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.